Oke, kita bakal bongkar salah satu buku keuangan paling penting, The Psychology of Money dari Morgan Housel. Ide utamanya tuh sebenarnya simpel banget, tapi bisa mengubah cara kita memandang uang selamanya. Ternyata, urusan uang itu lebih banyak soal psikologi, bukan soal seberapa pintar kita. Ini bukan soal matematika, tapi soal kepala kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang super jenius, pinternya minta ampun, tapi kok bisa bangkrut? Sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa aja, tapi malah bisa membangun kekayaan yang awet. Aneh kan? Nah, paradoks inilah yang jadi inti pembahasan kita. Jawabannya, ternyata bukan karena mereka nggak jago ngitung, bukan juga karena mereka nggak paham rumus-rumus investasi yang rumit, bukan itu masalahnya. Nah, ini dia kuncinya. Sukses finansial itu ternyata adalah soft skill. Bagaimana cara kita berperilaku, cara kita bersikap sama uang, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita tahu di atas kertas. Perilaku kita yang menentukan segalanya. Yuk kita masuk ke pilar yang pertama, pola pikir manusia. Di sini kita bakal lihat gimana pengalaman pribadi kita dan bias-bias di kepala kita itu ternyata membentuk setiap keputusan finansial yang kita buat. Oke, ini mengarah ke konsep yang keren banget. Tidak ada yang gila. Coba deh bayangin, seseorang yang lahir pas ekonomi lagi bagus-bagusnya di tahun 60-an, pasti ngelihat pasar saham itu sebagai peluang emas. Tapi coba bandingin sama orang yang lahir pas krisis moneter 98. Mungkin buat dia investasi itu menakutkan dan mending simpan uang tunai aja. Nah, dua-duanya nggak ada yang salah tuh gila. Mereka cuma bikin keputusan yang masuk akal berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya keberuntungan dan risiko. Ini tuh kayak dua sisi koin yang sama, tapi sering banget kita lupain. Contoh paling jelas itu Bill Gates. Dia super beruntung loh bisa sekolah di salah satu dari sedikit banget sekolah di dunia yang punya komputer di tahun 1968. Tanpa keberuntungan itu, ceritanya mungkin bakal beda total. Jadi intinya, sukses itu bukan melulu soal kerja keras, dan gagal itu juga bukan melulu soal kemalasan. Anda sadar nggak kenapa berita buruk itu kok rasanya lebih nempel di kepala? Itu karena otak kita emang dirancang untuk lebih waspada sama ancaman. Makanya sikap pesimis itu seringkali kedengeran lebih pinter dan lebih masuk akal. Padahal kalau kita lihat data jangka panjang, optimisme yang realistis, keyakinan bahwa dunia akan terus jadi lebih baik walau ada rintangan, hampir selalu jadi strategi yang menang. Oke, kita pindah ke pilar kedua, aturan mainnya. Di sini kita akan bongkar gimana sih cara kekayaan itu sebenarnya dibangun, dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana cara mempertahankannya. Ini dia nih, kekuatan sihir yang sering disepelekan, bunga berbunga. Coba lihat Warren Buffett, rahasia terbesarnya itu bukan karena dia jenius milih saham, tapi karena dia mulai investasi dari umur 10 tahun dan sabar membiarkannya tumbuh selama lebih dari 80 tahun. Sama kayak di slide ini, 10 juta di awal mungkin tumbuhnya pelan, tapi coba lihat setelah 40 tahun, meledak. Kuncinya itu waktu dan kesabaran. Ternyata, jadi kaya dan tetap kaya itu butuh dua skill yang beda banget loh. Buat jadi kaya, kita butuh berani ambil risiko, butuh optimis. Tapi buat tetap kaya, kita justru butuh rendah hati dan super hati-hati. Ibaratnya nih, membangun kekayaan itu kayak mendaki gunung. Nah, mempertahankannya itu adalah soal gimana caranya kita turun dari gunung itu dengan selamat. Ini salah satu konsep paling penting dari buku ini. Apa sih kekayaan itu? Kekayaan sejati adalah uang yang tidak kita belanjakan. Mobil mewah, jam tangan mahal, itu bukan kekayaan, itu adalah bukti pengeluaran. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah aset yang tidak terlihat, investasi dan tabungan yang memberi kita pilihan dan kebebasan. Kita nggak akan pernah bisa menebak masa depan dengan pasti. Siapa sih yang nyangka bakal ada pandemi? Atau krisis finansial global? Sejarah udah membuktikan kalau kita akan selalu dikejutkan. Makanya, punya ruang untuk kesalahan atau dana darurat itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan, biar kita bisa bertahan dalam permainan finansial ini. Dan ini membawa kita ke pilar terakhir, yang mungkin paling filosofis. Setelah semua usaha ini, setelah ngumpulin uang, sebetulnya apa sih tujuan akhirnya? Jadi, buat apa sih semua ini? Untuk beli barang-barang keren? Untuk pamer atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua? Jawabannya, cuma satu kata. Tapi maknanya luar biasa, kebebasan. Ya, nilai terbesar dari uang adalah kemampuannya untuk memberi kita kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, waktu. Bisa bangun di pagi hari dan berkata pada diri sendiri, aku bisa melakukan apapun yang aku mau hari ini. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Tapi, ada satu jebakan yang sangat berbahaya.
perasaan tidak pernah cukup. Ketika pendapatan kita naik, ekspektasi gaya hidup kita biasanya ikut naik. Akhirnya tiang gawangnya geser terus. Ada contoh nyata, miliarder Rajab Gupta yang udah punya segalanya, tapi malah masuk penjara karena kasus insider trading. Kenapa? Cuma karena dia merasa belum cukup. Kunci kebahagiaan itu adalah tahu kapan harus berhenti dan bilang, saya udah cukup. Ini adalah ilustrasi brilian yang disebut paradoks pria di dalam mobil. Waktu kita lihat mobil mewah, kita jarang banget kagum sama pengemudinya. Sebaliknya, kita justru membayangkan diri kita sendiri di dalam mobil itu dan gimana orang-orang akan kagum sama kita. Ironis banget kan? Orang lain juga mikir hal yang sama. Jadi mengejar status lewat barang itu adalah perlombaan yang gak ada habisnya dan gak ada pemenangnya. Oke, jadi ayo kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Pertama, belajarlah untuk bisa merasa cukup. Kedua, bertahan dalam permainan ini adalah skill yang paling penting. Ketiga, ingat, nilai terbesar uang adalah untuk membeli kendali atas waktumu. Dan yang terakhir, jadilah orang yang masuk akal. Gak perlu ngotot untuk jadi 100% rasional setiap saat. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah uang yang Anda miliki saat ini sedang memberikan Anda kebebasan atau justru sedang memberikan Anda kecemasan? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan menentukan arah perjalanan finansial Anda selanjutnya.